Nama saya Anwar Antuan dengan NIM 2423812013 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode sampling dan metode acak sederhana. Yang pertama, pengertian metode sampling dan metode acak sederhana. Metode sampling adalah suatu teknik yang digunakan untuk memilih sebagian kecil dari populasi untuk dijadikan sampel dalam penelitian. Pengertian metode acak sederhana adalah suatu teknik sampling yang digunakan untuk memilih sampling dari populasi dengan cara-cara acak, sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Yang kedua, metode sistematik. Metode ini menggunakan pola yang teratur dalam penempatan plot. Contohnya, setelah titik awal ditemukan, plot ditempatkan pada interval jarak yang sama, misalnya setiap plot 100 meter. Metode sistematik random star. Ini sama dengan metode sistematik, namun titik awal ditentukan secara acak. Setelah titik awal diacak, ditentukan plot selanjutnya ditempatkan pada interval jarak yang sama, contohnya titik awal diambil secara acak, kemudian plot ditetapkan setiap 50 meter. Yang ketiga adalah metode random star. Metode ini menggunakan plot bintang untuk menentukan titik pengukuran. Biasanya dari suatu titik pusat dibuat beberapa jalur menyebar seperti bintang. Jalur pengukuran dibuat memancar dari suatu pusat, contohnya 5-8 jalur. Setiap jalur diambil titik ukur secara acak. Kelebihan efisien pada area luas dan sulit dijangkau. Kekurangan biasa representatif jika penyebaran pohon tidak merata. Berikut ada metode acak sampling bertarifikasi. Yang pertama, dalam metode ini populasi dibagi menjadi beberapa strata berdasarkan lapisan karakteristik tertentu. Misalnya, yang pertama ada jenis tegakan hutan atau hutan alam dan hutan tanaman. Umur tegakan muda, sedang atau tua, ketinggian tempat, kemudian pengambilan sampel dilakukan secara acak di dalam masing-masing strata. Kelebihan memberikan referensi yang baik untuk setiap strata, mengurangi variabilitas antara sampel. Metode sistematik sampel dengan random star. Ini adalah kombinasi metode sistematik dan pola star. Pertama, dibuat jalur dengan pola bintang dan pusat, lalu ukur titik di sepanjang jalur tersebut diatur secara sistematik, misalnya setiap 100 meter. Tujuan mendapatkan sebaran sampel yang teratur sekaligus menjangkau area luas. Yang berikut adalah metode sampling bertingkat. Yang pertama, tahap 1, pilih unit sampel, contohnya petak 1 hektar secara acak. Yang kedua, tahap 2, dari unit besar tersebut pilih unit lebih kecil, contohnya plot 0,1 hektar untuk diukur. Kelebihan menghemat biaya dan waktu. Kekurangan analisis lebih rumit. Yang berikutnya ada inventarisasi hutan berdasarkan objek atau sarana hutan. Metode ini fokus pada objek tertentu yang menjadi tujuan inventarisasi, seperti pohon kayu komersial, ukuran diameter, tinggi, volume, satwa liar, hitung populasi dan distribusi sarana atau prasarana hutan, misalnya jalan, angkutan kayu, menara, pengawasan, camp, dan logistik. Digunakan jika inventarisasi tidak untuk semua komponen tetapi hanya untuk objek tertentu. Nama saya Anwar Antuan dengan NIM 2423812013 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode sampling dan metode acak sederhana. Yang pertama, pengertian metode sampling dan metode acak sederhana. Metode sampling adalah suatu teknik yang digunakan untuk memilih sebagian kecil dari populasi untuk dijadikan sampel dalam penelitian. Pengertian metode acak sederhana adalah suatu teknik sampling yang digunakan untuk memilih sampling dari populasi dengan cara-cara acak, sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Yang kedua, metode sistematik. Metode ini menggunakan pola yang teratur dalam penempatan plot. Contohnya,
Setelah titik awal ditemukan, plot-plot ditempatkan pada interval jarak yang sama, misalnya setiap plot 100 meter. Metode sistematik random start. Ini sama dengan metode sistematik, namun titik awal ditentukan secara acak. Setelah titik awal diacak, ditentukan plot-plot selanjutnya ditempatkan pada interval jarak yang sama, contohnya titik awal diambil secara acak, kemudian plot ditetapkan setiap 50 meter. Yang ketiga adalah metode random start. Metode ini menggunakan plot bintang untuk menentukan titik pengukuran. Biasanya dari suatu titik pusat dibuat beberapa jalur menyebar seperti bintang. Jalur pengukuran dibuat memancar dari suatu pusat, contohnya 5-8 jalur. Setiap jalur diambil titik ukur secara acak. Kelebihan efisien pada area luas dan sulit dijangkau. Kekurangan biasa representatif jika penyebaran pohon tidak merata. Berikutnya ada metode acak sampling berstratifikasi. Berikut ada metode acak sampling berstratifikasi. Yang pertama, dalam metode ini populasi dibagi menjadi beberapa strata berdasarkan lapisan karakteristik tertentu. Misalnya, yang pertama ada jenis tegakan hutan atau hutan alam dan hutan tanaman. Umur tegakan muda, sedang atau tua, ketinggian tempat, kemudian pengambilan sampel dilakukan secara acak di dalam masing-masing strata. Kelebihan memberikan referensi yang baik untuk setiap strata, mengurangi variabilitas antara sampel. Metode sistematik sampel dengan random start. Ini adalah kombinasi metode sistematik dan pola start. Pertama, dibuat jalur dengan pola bintang dan pusat, lalu ukur titik di sepanjang jalur tersebut diatur secara sistematik, misalnya setiap 100 meter. Tujuan mendapatkan sebaran sampel yang teratur sekaligus menjangkau area luas. Yang berikut ada metode sampling bertingkat. Yang pertama, tahap 1, pilih unit sampel, contohnya petak 1 hektar secara acak. Yang kedua, tahap 2, dari unit besar tersebut pilih unit lebih kecil, contohnya subplot 0,1 hektar untuk diukur. Kelebihan menghemat biaya dan waktu. Kekurangan analisis lebih rumit. Yang berikutnya ada inventarisasi hutan berdasarkan objek atau sarana hutan. Metode ini fokus pada objek tertentu yang menjadi tujuan inventarisasi, seperti pohon kayu komersial, ukuran diameter, tinggi, volume, satwa liar. Hitung populasi dan distribusi sarana atau prasarana hutan, misalnya jalan angkutan kayu, menara, pengawasan camp, dan logistik. Digunakan jika inventarisasi tidak untuk semua komponen tetapi hanya untuk objek tertentu.